Dalam perjalanan sejarah, Turki Utsmani adalah salah satu kerajaan terbesar dalam Islam. Kerajaan ini telah berkuasa sebanyak 36 sultan sejak tahun 1300 sampai 1922 Masehi. Kerajaan Turki Utsmani ini berasal dari suku Koyiz Agus yang dipimpin oleh Sulaiman Shah. Sulaiman Shah mempunyai anak bernama Ertugrul, dan Ertugrul mewariskan kepada anaknya yang bernama Utsman. Nama Utsman inilah yang kemudian dinisbahkan sebagai nama daulah ini. Sultan pertama yang memimpin kerajaan Turki Utsmani ini yaitu Sultan Utsman, yang kemudian diikuti oleh sultan lainnya dengan dasar hubungan darah dan garis keturunan sang bapak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Apabila kita meninjau perkembangan pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani, maka tidak akan terlepas dari setting budaya dan kondisi sosial politik yang terjadi pada waktu itu. Turki Utsmani merupakan perpaduan budaya dari beberapa negara, yaitu Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka menerima ajaran-ajaran tentang etika, tata krama dalam kehidupan di istana. Dari Bizantium, mereka mendapatkan tentang organisasi pemerintahan dan prinsip-prinsip kemiliteran. Sedangkan dari kebudayaan Arab, mereka mendapatkan ajaran tentang prinsip ekonomi, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, sebagai bangsa yang berdarah militer, pendidikan pada masa kerajaan ini banyak dikonsentrasikan kepada pendidikan pelatihan militer, sehingga melahirkan tentara Yenisari dan menjadikan negara ini mempunyai mesin perang yang tangguh. Kehidupan keagamaan merupakan bagian terpenting dalam sistem sosial dan politik pada masa kerajaan ini. Para penguasa sangat terkait dengan syariat Islam. Ulama mempunyai kedudukan tinggi dalam negara dan masyarakat. Mufti sebagai pejabat tinggi agama dan berwenang menyampaikan fatwa resmi mengenai problematika keagamaan. Pada masa ini berkembang pula ajaran-ajaran tarekat yang paling besar, yakni tarekat Al-Baiktashi dan Al-Maulawi. Kedua tarekat ini mempunyai pengaruh pada wilayah yang berbeda. Tarekat Al-Baiktashi sangat berpengaruh di kalangan tentara Yenisari, sedangkan Al-Maulawi berpengaruh besar di kalangan penguasa. Madrasah-madrasah yang berkembang pada waktu itu diwarnai dengan kegiatan-kegiatan oleh Sufi. Kemudian, madrasah-madrasah berkembang menjadi zawiyah-zawiyah untuk mengadakan kegiatan riyadhah, yaitu merintis jalan menuju Tuhan di bawah bimbingan otoritas guru-guru Sufi. Hal tersebut disebabkan karena Sufisme pada masa itu sangat digemari oleh umat Islam, sehingga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Keadaan frustasi yang merata di kalangan masyarakat disebabkan karena hancurnya tatanan kehidupan intelektual dan material. Akibat dari konflik-konflik internal dan serangan tentara Mongol yang membabi buta, menyebabkan orang kembali kepada Tuhan dan bersikap fatalistis. Pada masa ini, lapangan ilmu pengetahuan menyempit. Madrasah adalah satu-satunya lembaga pendidikan umum dan di dalamnya hanya diajarkan pendidikan agama. Maka, pada abad pertengahan, pendidikan Islam mengalami kemunduran dan masyarakat lebih memperdalam ilmu tasawuf akibat kefrustasian terhadap kondisi yang ada. Kurikulum pendidikan pada masa ini bukan kurikulum yang resmi, serta
Metode yang digunakan pada masa ini lebih pada metode hafalan-hafalan saja. Hal tersebut menyebabkan terjadinya stagnasi di bidang ilmu dan teknologi. Kemudian, pembaharuan dilakukan di berbagai bidang termasuk pendidikan. Karena pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi pengembangan pembaharuan kerajaan Utsmani. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan Daulah Utsmaniyah. Pembaharuan sistem pendidikan Islam meliputi lembaga pendidikan, kurikulum dan metode, serta pendanaan pendidikan Islam. Pembaharuan tersebut dimulai pada masa Sultan Mahmud II, yaitu pada abad pertengahan hingga abad modern. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud II, masyarakat kurang giat memasukkan anak-anaknya ke madrasah, namun lebih mengutamakan mengirim anaknya belajar keterampilan secara praktis di perusahaan industri. Kebiasaan tersebut membuat bertambah meningkatnya jumlah buta huruf di kerajaan Utsmani. Sehingga Sultan Mahmud II mengeluarkan kebijakan dalam bidang pendidikan. Yang pertama, mewajibkan kehadiran siswa di kelas. Yang kedua, dibuatnya sistem kelas. Yang ketiga, membuka sekolah asrama bagi anak-anak yatim. Dan yang keempat, mengawasi kualitas guru dan administrasi sekolah pun mulai dikelola oleh Syekh Al-Islam. Setelah lembaga pendidikan telah mengalami pembaharuan, maka lahirlah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bersifat modern yang lebih tertata rapi. Kurikulum yang digunakan pun telah memakai kurikulum yang resmi, yaitu kurikulum baru yang termuat pelajaran umum. Sedangkan dalam metode pengajaran, pada masa ini para siswa diberikan kebebasan dalam berpikir dan berdiskusi tentang pengetahuan yang telah ia baca. Sedangkan pendanaan pendidikan Islam itu bersumber dari wakaf, pajak lokal, zakat, serta uang hasil penjualan kulit hewan kurban. Itulah tadi sedikit sejarah mengenai pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Semoga informasi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video selanjutnya.